Astagfirullahaladzim, Moten. Udah mulai kepanasan di bawah. Ayai, udah mulai. Aku gak menghujat. Aku menghujatnya di mana? Coba, ayo naik. Jelaskan sama saya menghujatnya di mana? Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang klarifikasi dari seorang wanita yang kemarin dia menghina Yesus, menghujat Yesus, dan maaf, dia sambil memegang payudaranya, dia mengatakan bahwa Maria itu berkata kepada Yesus, nanti kalau kamu udah besar ya nak, kamu harus jadi Tuhan. Nah, teman-teman, dan kali ini dia klarifikasi dengan merasa tidak bersalah, dan dia berkata bahwa kalau orang Kristen tidak terima, ya harus membakar Bible-nya karena ada tertulis di dalam Bible tentang itu. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Astagfirullahaladzim, Moten. Udah mulai kepanasan di bawah. Ayai, udah mulai. Aku gak menghujat. Aku menghujatnya di mana? Coba, ayo naik. Jelaskan sama saya menghujatnya di mana? Saya menghujat di mana? Jelaskan sama saya. Ayo, jelaskan sama saya. Iya betul ya. Jelaskan sama saya menghujat di mana? Di mana? Kan memang Yesus dilahirkan dari lubang najis. Dari lubangnya Maria. Lah, tertulis. Ayo, menghujat di mana? Kan Tuhanmu menetek. Tertulis. Jadi kalau kamu tidak mau, saya mengatakan hapus. Semuanya tertulis di sini. Hapus. Kalau perlu bakal ini bibir. Bakal. Di sini Tuhan kau dinyatakan dilahirkan. Artinya apa? Hah? Kan Tuhan kau lahir dari lubang najis, di sini tertulis. Kalau kamu tidak mau ini bakar. Di sini juga dinyatakan Tuhanmu menetek. Kalau kamu tidak mau, aku mengatakan itu bakar. Bakar ini bakar. Salahku di mana? Ya kan? Iya. Atau aku bacakan kau Jehelkiel? Mau? Jehelkiel 23? Mau? Mau aku bacakan? Ih, kau belum baca ya? Bacalah. Kalau kau tidak mau aku membacakan, kau bakar. Ya kan? Kau ambil semuanya dari mana tuh, dari apa itu namanya? Ya tempat penjualan buku, kau ambil, kau bakar. Jadi kami gak akan membacakannya lagi. Ya kan? Kau harus mau nantang Tuhan Yesus ya? Aku gak nantang Tuhan Yesus. Aku tidak pernah menantang Tuhan. Ya kalau Yesus pun juga aku gak menantang. Apa yang mau kutantang? Kau, konten-konten yang dibawa, kalau kalian tidak mau, aku katakan seperti itu, bakar bibirnya. Jadi typing. Menetek. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Aduh, diam ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Ini cerita. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir jangan. Kasih mimi. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan. Mimi dia. Yesus lahir jadi mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat Tuhan aja kau kali pas belakang. Aduh, Allah Akbar. Itulah kalau Oten udah kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja selesai. Capek aku menghujat balas hujatan. Coba ya agama Kristen typing dulu di bawah. Bentar dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di sini. Nah, jadi itu dia video klarifikasinya teman-teman. Yang video awal itu klarifikasinya, dan video yang terakhir tadi yang kita lihat itu penghujatannya kemarin. Bahkan dia mengaku sendiri bahwa saya sudah capek, saya minum air dulu, capek menghujat. Itu perkataannya dan itu pengakuannya.
Sekarang dia mengatakan saya tidak menghujat. Nah, saya tidak menghujat, di mana letak penghujatan saya? Nah, teman-teman, orang seperti ini ya memang harus kita doakan supaya dia mendapat anugerah, mendapat hidayah daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita secara manusia mau mengubah hatinya, mau menegur dia, bahkan kalau misalnya dia dilaporkan ke polisi pun, itu tidak akan pernah bisa mengubah hidupnya. Nah, terus hidup dalam hujatan. Jadi teman-teman, ketika dia mengklarifikasi bahwa saya tidak menghujat Yesus, justru kalau orang Kristen tidak menerima hal itu, ya seharusnya orang Kristen ya membakar Bible-nya itu yang tertulis di mana Yesus dilahirkan. Nah, dia berkata bahwa Yesus itu lahir dari lubang najis. Nah, teman-teman, ini yang perlu saya luruskan, bahwa satu kalimat pun di dalam Alkitab tidak menuliskan bahwa Yesus lahir dari lubang najis. Kalimatnya tidak ada. Ya, sekalipun dia lahir dari seorang perempuan, tetapi tidak ada kata-kata yang ditambahkannya itu, lubang najis itu. Nah, jadi justru ketika malaikat itu memberitahukan itu kepada Maria bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, justru Maria bertanya bagaimana mungkinkah hal itu terjadi. Dan kenapa Maria ini yang menjadi orang pilihan untuk di mana Yesus itu ada dalam kandungannya. Kenapa harus dia yang dipilih Allah? Karena Maria merupakan orang yang suci. Dia seorang perawan. Dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dia suci. Jadi itulah sebabnya orang yang suci yang akan lahir itu layak untuk berada dalam kandungannya selama 9 bulan. Sebagaimana manusia pada umumnya. Hanya saja yang membedakan kelahiran Yesus ini, Yesus lahir itu tidak berdosa, sedangkan manusia pada umumnya berdosa. Yesus itu lahir bukan karena hubungan suami istri, bukan karena hubungan biologis, melainkan itu karena roh Allah. Nah, malaikat sudah memberitahukan. Jadi kalau dia menambahkan dari lubang najis, itu jelas dia sudah menghina, sudah menghujat Yesus. Dan itu penistaan, karena sama sekali tidak tertulis dalam Alkitab. Nah, kecuali kalau tertulis, okelah kita tidak keberatan. Dan kecuali dia membacakan ayat-ayat tentang kelahiran Yesus saja tadi, oke, kita tidak keberatan. Karena orang Kristen juga membaca tentang kelahiran Yesus itu. Tetapi ketika dia menambahkan kalimat-kalimat kotornya, kalimat-kalimat penistaannya, ya di situ sebenarnya letak hujatannya, teman-teman. Nah, dan Maria juga tidak pernah mengatakan, cek di Alkitab, tidak pernah mengatakan waktu Yesus masih bayi, dia berkata, nanti nak kalau kamu besar ya baru jadi Tuhan. Maria tidak pernah mengatakan itu. Karena Maria tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, di mana itu firman dikirim ke dunia ini melalui kandungan Maria. Jadi tidak ada yang salah. Dan bukan hanya di kandungan Maria saja dia ada, tetapi apa nubuatan dari Nabi Yunus saja bahwa Yesus itu pun pernah tinggal dalam perut bumi selama 3 hari. Itu sudah jelas, teman-teman, ya. Nggak ada yang bermasalah di situ. Jadi kenapa Allah datang dalam rupa manusia melalui kandungan Maria? Kenapa dilahirkan oleh manusia? Karena yang dia selamatkan adalah manusia itu sendiri. Karena manusia diciptakan pada mulanya itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi tidak masalah bagi Tuhan kalau dia datang melalui kandungan ciptaannya. Bumi juga ciptaannya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Yesus pun tinggal di perut bumi. Dan dia berkata tadi, kalau orang Kristen keberatan, ya koyak aja Bible-nya, bakar aja. Karena itu tertulis, itu dia memfitnah. Sama sekali tidak ada tertulis kalimat-kalimat yang dia sebutkan itu. Lubang najis sama perkataan Maria, kalau kamu sudah besar jadi Tuhan. Tidak ada kata-kata itu. Nah,
Jadi itulah sebabnya kita katakan dia memang seorang penghujat. Nah, berbeda dengan orang-orang yang kemarin berkasus ya dari murtadin, khususnya MKC. Nah, MKC itu dia tidak menambahkan kalimat seperti yang dia tambahkan. Nah, MKC itu dia hanya membacakan dalil-dalil yang sudah ada dari kitab kuning. Nah, mereka menganggap MKC itu melakukan penistaan. Padahal hanya dia membaca. Nah, itu masalahnya. Karena MKC itu bukan lagi keyakinannya. Dia membaca kitab suci yang bukan keyakinannya. Sehingga orang lain pun keberatan. Orang yang mengimani kitab itu pun keberatan. Merasa dinista agamanya. Nah, bahkan Gracia Pelo. Gracia Pelo juga masuk kasus diduga menista agama. Karena dia membaca atau dia membongkar tentang kisah nabi mereka, dan mereka menganggap itu penistaan. Padahal Gracia Pelo itu dengan luar biasa dia secara mendetail menjelaskan tentang itu, bahkan dalil-dalilnya pun, bahkan kata-katanya pun, bahkan huruf-hurufnya pun dia jelaskan, tetapi dianggap sebagai penistaan. Kenapa? Karena dia membahas kitab suci yang bukan kitab sucinya. Nah, orang yang mengimani kitab suci tersebut merasa keberatan. Nah, padahal itu sudah jelas dalil yang disampaikan oleh Gracia Pelo. Demikian Kristen, kalau ada oknum-oknum ustadz, para polemikus muslim seperti ini, maka itu dianggap juga sebagai penistaan, penghujatan. Apalagi ada kata-kata yang ditambahkan. Dan itu sudah jelas penistaan, teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak perlu membalas, kita tidak perlu melaporkan, dan ini memang akibat dari diskusi-diskusi agama di live-live itu, teman-teman, via Zoom. Saya pernah berkali-kali saya sampaikan, silakan berdiskusi sehat tanpa menghujat. Nah, kalau sudah begini, mereka kalah secara argumen, maka yang muncul pasti hujatan. Yang muncul pasti hujatan. Dan itu saya sampaikan bahwa jangan layani mereka yang memang tidak mengerti kitab suci kita. Kalau kita ngomong pun sampai berbuih mulut kita, tidak akan pernah masuk ke hati mereka. Kenapa? Karena mereka diskusinya itu atas dasar kebencian terhadap kekristenan. Mau bagaimanapun tidak akan masuk ke hati mereka. Makanya tidak perlu dilayani orang-orang yang bebal seperti wanita ini tadi. Mau melayani orang bebal, maka kita pun ikut jadi bebal. Karena otomatis harus membalas. Membalas apa yang mereka sampaikan di live itu. Jadi lawan diskusinya pasti juga kepanasan. Nah, jadi itu akibat dari diskusi-diskusi Zoom. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, memang kalau kita yang mengomentari agama mereka, ya kita dianggap sebagai penistaan. Sekalipun itu dengan dalil-dalil seperti Gracia Pelo dan MKC, yang dengan jelas itu dalil mereka, tetapi dianggap sebagai penistaan ya. Jadi kalau mereka ya bebas. Jadi kita tidak perlu melaporkan mereka lagi, karena kita tahu bahwa kalau kita melapor pun kita nggak tahu sampai di mana nanti laporan kita itu disimpan itu bertahun-tahun. Sampai sekarang pun seperti UAS itu udah dilaporkan di beberapa tahun yang lalu, tapi laporannya sampai sekarang nggak tahu kemana, entah sudah dibakar berkasnya atau masih di bawah meja, kita nggak tahu. Nah, jadi itu yang saya sampaikan, dan firman Tuhan sudah mengingatkan kita teman-teman ya, bahwa kita memberikan tempat atau kesempatan bagi murka Tuhan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, dan kita sudah bisa menyaksikan beberapa orang yang menghina Tuhan, menghujat Tuhan, seperti Ahmad Dedat, seperti Mega Fitri, seperti Stephen Indawibowo, Insan Moko Ginta, dan juga Agustan. Itu mereka semua sudah mati. Nah, mati karena jejak digital mereka itu luar biasa menghujat Yesus. Mati semua. Nah, jadi sehingga mereka ini kepanasan. Bahkan di channel Tasik Ngaji itu kepanasan dia.
Karena Saifuddin menantang Tuhannya, nah, menantang Tuhan Allah mereka, dan kemudian ada lagi kemarin Dewi Bulan itu menantang Tuhan mereka. Ya, mereka tidak merasakan sakit apa-apa dengan waktu yang ditentukan, seperti tanpa ragu dia menantang Tuhan, menantang Allah mereka. Tapi tanpa ragu sekarang ya sehat-sehat saja. Tetapi coba mereka yang menghujat, menghina kemarin itu, berapa orang itu menderita kesakitan bahkan sampai mati. Jadi kita tidak perlu membalas, biarlah Tuhan yang berhak membalas hal itu kepada mereka. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.